Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran YouTube kita. Pada video kali ini, kita akan melakukan eksplorasi mendalam tentang mekanisme erosi yang diakibatkan oleh arus laut dan gelombang. Kita akan mempelajari bagaimana arus laut dan gelombang mempengaruhi pantai dan menyebabkan erosi yang sering terjadi. Jadi, mari kita mulai. Erosi pesisir adalah proses di mana pantai mengalami pengikisan oleh air dan gelombang laut. Dalam proses ini, arus laut dan gelombang memainkan peran kunci. Mari kita bahas secara lebih rinci bagaimana mekanisme erosi ini terjadi. Arus pesisir juga dapat terbentuk oleh arus pasang surut yang berkaitan dengan pergerakan bulan dan matahari. Arus pasang surut ini dapat menyebabkan aliran air yang kuat di sepanjang pantai, yang pada gilirannya dapat mengikis pantai dan membawa pasir serta sedimen ke daerah lain. Gelombang laut juga berperan penting dalam proses erosi pesisir. Ketika gelombang mencapai pantai, energi gelombang tersebut terfokus dan bekerja pada tanah dan sedimen pantai. Ketika gelombang datang, mereka menghantam pantai dengan kekuatan yang cukup besar, menyebabkan pengikisan dan pengangkatan pasir serta sedimen. Selain itu, ada beberapa mekanisme khusus yang terjadi dalam proses erosi pesisir. Mari kita bahas beberapa mekanisme erosi yang penting. Abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan yang terjadi ketika partikel pasir dan batu-batuan terdorong oleh gelombang laut dan menghantam pantai dengan kekuatan yang besar. Benturan berulang ini menyebabkan pengikisan dan pelepasan fragmen tanah atau batu dari pantai. Abrasi juga dapat terjadi ketika partikel pasir yang terangkat oleh gelombang menghantam dan menggesek permukaan pantai, menyebabkan pengikisan lebih lanjut. Korosi. Korosi terjadi ketika air laut mengandung senyawa kimia yang dapat merusak dan melarutkan material pantai seperti batuan dan sedimen. Air laut yang mengandung garam dan mineral dapat mengikis batuan dan mengurangi kepadatan sedimen pantai. Korosi sering terjadi pada pantai yang terkena gelombang besar dan arus yang kuat. Hidrodinamika. Mekanisme hidrodinamika melibatkan interaksi kompleks antara arus laut dan gelombang. Gelombang yang memecah di pantai menghasilkan aliran balik bakwash yang membawa pasir dan sedimen dari pantai kembali ke laut. Sementara itu, arus laut dapat mengangkut pasir dan sedimen sepanjang pantai. Kombinasi dari gelombang dan arus ini dapat menyebabkan pergerakan pasir dan sedimen yang signifikan, mengakibatkan pengikisan dan perubahan topografi pantai. Proses biologis. Proses biologis juga memainkan peran penting dalam erosi pesisir. Aktivitas organisme seperti burrowing, feeding, dan reproduksi hewan-hewan seperti moluska, krustasea, dan cacing dapat merusak dan mengganggu tanah serta substrat pantai. Selain itu, akar tanaman pantai seperti rumput laut, tanaman pesisir, dan hutan mangrove dapat mengikat tanah dan sedimen, serta mengurangi dampak gelombang dan arus terhadap pantai. Erosi pesisir dapat menyebabkan beberapa dampak bagi lingkungan antara lain. Hilangnya tanah. Erosi pesisir dapat menyebabkan hilangnya tanah dari pantai. Ketika arus laut dan gelombang mengikis pantai secara berulang-ulang, pasir dan sedimen terbawa menjauh dari pantai, mengurangi luas daratan yang tersedia. Hal ini dapat berdampak negatif pada ekosistem pesisir, infrastruktur manusia, dan keberlangsungan komunitas yang tinggal di sekitar pantai. Kerusakan ekosistem pesisir. Erosi pesisir dapat merusak ekosistem pesisir yang penting, seperti hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Tanaman dan organisme laut yang hidup di ekosistem ini menjadi rentan terhadap erosi, karena mereka bergantung pada substrat dan kondisi lingkungan yang stabil. Hilangnya ekosistem pesisir dapat mengganggu keanekaragaman hayati. Ancaman terhadap infrastruktur dan pemukiman. Erosi pesisir juga berdampak pada infrastruktur manusia dan pemukiman yang berada di dekat pantai. Pantai yang tererosi dapat mengakibatkan kerusakan pada jalan, bangunan, dermaga, dan fasilitas lainnya. Hal ini mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan dan meningkatkan risiko keselamatan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Peningkatan risiko banjir. Erosi pesisir dapat menyebabkan peningkatan risiko banjir di daerah pantai. Ketika pantai tererosi, garis pantai yang sebelumnya berfungsi sebagai penghalang alami terhadap banjir menjadi lemah. Hal ini memungkinkan air laut masuk lebih jauh ke daratan saat pasang besar atau badai, meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir dan kerusakan lebih lanjut. Perubahan topografi pantai. Erosi pesisir dapat mengubah topografi pantai dengan mengurangi kemiringan pantai, membentuk teluk, atau memperlebar selat. Perubahan ini dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi kawasan pesisir, termasuk perubahan aliran air, sedimentasi yang tidak terkendali, dan perubahan pola arus laut.
Ini dapat berdampak pada kelangsungan hidup organisme laut, navigasi kapal, dan kegiatan manusia lainnya di perairan pesisir. Selain itu, strategi pengendalian erosi juga melibatkan pengelolaan vegetasi pesisir. Tanaman pantai seperti rumput laut dan vegetasi pantai lainnya dapat membantu mengurangi dampak erosi dengan menstabilkan tanah, meredam energi gelombang, dan mencegah pengikisan pantai. Penanaman atau pelestarian hutan mangrove juga merupakan strategi penting, karena akar mangrove yang kuat membantu mengikat tanah dan memperlambat aliran air, sehingga mengurangi erosi pesisir. Selain strategi fisik, penting juga untuk mempertimbangkan pendekatan pengelolaan yang berkelanjutan. Ini melibatkan perencanaan tata ruang yang bijaksana untuk wilayah pesisir, dengan mempertimbangkan konservasi lingkungan, keterpaduan dengan aktivitas manusia, dan perlindungan ekosistem pesisir. Kebijakan pengelolaan yang tepat. Selain itu, pendekatan adaptif dan pemantauan terus-menerus sangat penting. Dalam menghadapi perubahan kondisi pesisir yang dinamis, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas strategi pengendalian yang diimplementasikan. Ini memungkinkan penyesuaian yang diperlukan agar dapat mengatasi tantangan erosi pesisir dengan lebih efektif. Erosi pesisir yang disebabkan oleh arus laut dan gelombang adalah masalah yang signifikan bagi wilayah pesisir. Dampaknya meliputi hilangnya tanah, kerusakan ekosistem pesisir, ancaman terhadap infrastruktur, peningkatan risiko banjir, dan perubahan topografi pantai. Namun, dengan penerapan strategi pengendalian yang tepat, pengelolaan yang berkelanjutan, dan pendekatan adaptif, kita dapat melindungi pantai kita dan menjaga keberlanjutannya. Terima kasih telah menonton video ini tentang mekanisme erosi yang diakibatkan oleh arus laut dan gelombang. Saya harap informasi yang telah kita bahas dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.